Barcelona gagal dah treble winner musim ini. Setelah tadi lawan Inter Milan, Barcelona kena comeback. Kalah Barcelona 4-3. Ya kalau kita lihat secara permainan ya Barcelona kayak di leg pertama tuh semifinal UCL musim ini tampil sangat-sangat mendominasi. Ball possession unggul, kreasi peluang unggul, shoot on target unggul, tapi skornya nggak unggul. Kalah 4-3 sama Inter Milan lewat babak extra time. Dan kalau kita lihat tadi pola permainan Barcelona, ya bisa dibilang gaya permainan Barcelona itu UUD. Ujung-ujungnya dioper ke Yamal ya kan. Terlalu ketergantungan sama Lamine Yamal. Dan strategi ini benar-benar udah diantisipasi sama pelatih Inter Milan tuh, Simone Inzaghi. Yamal setiap megang bola dikawal 2-3, kadang 4 main sama permain Inter Milan tuh berlapis banget. Iya sih, gol Inter Milan sempat tembus 3 kali dan Barcelona sempat unggul 3-2 alias comeback setelah ketinggalan 2-0 lewat gol Martinez di babak pertama dan lagi itu Calhanoglu lewat titik putih ya kan. Tapi ya Inter Milan is Inter Milan. Inter Milan ini bisa dibilang di UCL musim ini udah kayak bunglon nih. Dia bisa main dengan strategi menyesuaikan dengan kondisi di atas lapangan. Iya sih tadi Inter Milan kalau kita lihat ya, gol-gol Barcelona tadi 3 gol Barcelona ini mayoritas ya. Tiga-tiganya bahkan ini melalui sisi half space pertahanan Inter Milan. Begitu gol Garcia, terus dia gol Dani Olmo, terus dia gol Rafinha. Ini bener manfaatin celah di sisi half space pertahanan Inter Milan yang ada dalam kotak penalti ya kan. Sebenarnya pertahanan Inter Milan ini nggak buruk sepanjang pertandingan, cukup oke main compact defense-nya nih. Makanya kalau kita lihat tadi Inter main dengan defense counter ya. Sejak gol Martinez, terus juga gol di penghujung babak pertama lewat Calhanoglu titik putih, Inter unggul 2-0 di babak pertama. Tapi babak kedua Barcelona ini benar-benar menunjukkan jati dirinya, nggak kendor dan semangat pantang menyerahnya luar biasa banget sehingga bisa comeback 3-2 sampai dengan menit 90 plus sebelum gol Acerbi ya di menit injury time babak kedua ini terjadi. Gol penyama kedudukan. Tapi kalau kita secara tim Barcelona ini, Barcelona lagi nunjukin kelemahannya nih di musim ini. Secara lini serang produktif, tapi di segi lini pertahanan lagi ngaco lini pertahanannya ya, kayak pertandingan di hari tadi nih. 4 gol dibobol sama Inter Milan dan lagi-lagi sisi center back Barcelona menjadi titik lemah. Dan ini benar-benar digenjot abis sama Inter Milan nih ya kan. Lihat aja gol pertama Martinez tuh. Di sisi counter ya kan, counter attack, offside trap nggak berhasil sehingga Dumfries bebas sama Martinez dan Dumfries kirim umpan ke Martinez yang udah nggak terkawal sama sekali, center back udah kosong tuh ya kan. Penalti ya nggak dihitung lah ya. Terus gol ketiga, gol penyama kedudukan juga gitu tuh, one on one-nya di gol Acerbi itu sayang banget tuh, seharusnya bola bisa dipotong. Emang sih boleh susah tapi seharusnya tuh center back-nya lebih oke lagi dalam melakukan blok ketika situasi one on one kayak gol Acerbi ke gol ketiga dari Inter Milan alias gol penyama kedudukan tadi. Gol keempat juga ya kita lihat banget kan. Padahal di sisi Fratesi itu dekat Fratesi ada 2 orang yang menutup ruang gerak Fratesi, tapi ya lagi-lagi lini center back di sisi center back Barcelona ini menjadi titik lemah ini. Justru menjadi berkah bagi Inter Milan untuk mendulang gol demi gol karena lengannya sisi center back dari Barcelona. Ditambah lagi tadi kalau kita lihat ya di sepanjang pertandingan, terutama di babak kedua babak extra time ini Inzaghi sering menginstruksiin para pemainnya untuk melebar lewat sisi sayap gini-gini terus Inzaghi itu untuk menyuruh main Inter Milan terus genjot terus tuh sisi apa flank kanan sama flank kiri, sisi kiri pertahanan Barcelona, sisi kanan pertahanan Barcelona ini menjadi titik awal bagi Inter Milan untuk membongkar lini pertahanan Barcelona dan terbukti sangat efektif ya. Walaupun secara ball possession Inter cuma 28%, Barcelona 72%, terus dari segi on target 7 berbanding 10, shoot 13 berbanding 20 kalau salah tukar lebih Barcelona sepanjang pertandingan. Tapi ya Inter main jauh lebih efektif. Dari 7 shoot on target 4 jadi gol. Sementara Barcelona 10 shoot on target 3 jadi gol. Ini kenapa Barcelona kayak gitu ya? Karena kiper Inter Milan jago banget. Sommer. Berarti Sommer dari 10 shoot on target 3 jadi gol bagi Barcelona, berarti 7 tendangan shoot on target Barcelona ini benar-benar dimentahin sama
Jan Sommer tuh sepanjang laga, apalagi Lamine Yamal tuh di babak kedua, dia punya babak kedua sama di extra time punya berapa, 2 atau 3 peluang peluang yang udah tendangan ke arah gawang, yang satu kena tiang, yang dua kena tangan Jan Sommer yang alias bisa ditepis ataupun digagalkan sama Sommer. Ya menariknya tuh kalau kita perhatiin ya, ini Barcelona ketika striker Mourinho masuk, kan sebelum Lewandowski masuk tuh Barcelona main dengan false nine ya kan. Ferran Torres lagi-lagi ditaruh sebagai false nine dari gaya permainan Hansi Flick di pertandingan tadi tuh ya kan. Tapi ketika Lewandowski masuk di menjelang akhir babak kedua, ini Barcelona justru tampil tumpul, nggak bisa bikin gol dan kebobolan 2 gol. Ini aneh banget menurut gue nih, ajaib menurut gue ya kan. Ketika lo punya striker murni masuk ke dalam lapangan, yang notabene itu mesin gol lo, tapi kalau malah nggak bisa bikin gol, ini menurut gue ajaib banget ya kan ya. Ini artinya apa? Artinya Inter Milan benar-benar udah bisa membaca arah ataupun second plan dari Barcelona ya kan. Kelihatan banget kan ketika tadi Yamal terutama di babak kedua sama di babak extra time, dia benar-benar apa, ruang geraknya benar-benar dipantau banget sama pemain Inter Milan tuh ya kan. Emang sepanjang laga Yamal berbahaya, tapi berapa peluang Yamal di babak kedua sama di babak extra time ini benar bisa diantisipasi, terutama berapa pergerakan Yamal di babak extra time tuh ya kan. Pergerakan dia berapa kali bisa dimentahin sama para pemain bertahan Inter Milan, alias bisa dihentikan tuh pergerakan Yamal. Kalau itu bisa lewat ya 2 atau 3 momen gitu ya, ini bisa menjadi gol, bisa aja tuh ya kan. Tapi ya lagi-lagi Simone Inzaghi ini menurut gue tipikal pelatih yang ya benar-benar bunglon banget lah, bisa menyesuaikan taktik strateginya dalam satu pertandingan. Dan pergantian main Inter Milan pun terbukti cukup efektif ya. Ketika mainnya udah ngos-ngosan, ngawal Yamal, ngawal pemain lainnya, ini pergantian mainnya benar-benar nggak merubah gaya bermain Inter Milan. Justru kalau kita lihat tadi Inter Milan ya, ini yang justru menjadi victory goalnya ini 2 pemain dari pemain bertahan ya, Acerbi 1, terus yang berikutnya adalah Fratesi. Ini unik banget nih ya, Fratesi pun di leg pertama kalau salah bikin gol krusial juga ya, yang maksa Barcelona harus main 3-3. Dan tadi juga Fratesi bikin victory goal bagi Inter Milan tuh, gol keempat dari Inter Milan yang menjadi pertandingan dan nganterin Inter Milan masuk ke babak final UCL musim ini. Acerbi pun juga menarik banget menurut gue, seorang center back ketika main dengan defense counter, tahu dia udah muncul di kotak penalti, udah kayak striker tuh ya kan. Ketika para pemain Barcelona ketarik sama pergerakan Marcus Thuram ya di sisi kiri pertahanan Barcelona, ini benar-benar nih Acerbi benar muncul, udah kayak striker aja tuh ya kan, muncul di depan kiper. Di depan kiper guys, munculnya nggak tanggung-tanggung loh. Ini menurut gue strategi yang sangat-sangat apa ya, yang sangat luar biasa banget dari Simone Inzaghi kan. Ketika striker lu cuma 1 di laga penting tadi ya kan, di sisa menit, tinggal berapa menit ya, detik ya, tinggal berapa menit, 2 sampai 3 menit tuh di babak injury time babak kedua, tapi Acerbi muncul sebagai goal getter, sebagai mesin gol dadakan dari Inter Milan yang menjadi pemantik asa awal Inter Milan untuk comeback 4-3 di pertandingan tadi. Fratesi pun juga begitu ya kan, dia lagi muncul dari second line. Gol tadi Acerbi umpan dari Dumfries ya, sementara gol dari Fratesi baru pergerakan dari Marcus Thuram tuh ya kan. Marcus Thuram bisa narik 2 main Barcelona untuk nutup dia, dan Araujo sayang banget tuh gagal nutup pergerakan dari Marcus Thuram di gol keempat tadi kan, sehingga umpan Marcus Thuram ke nomor punggung 99, siapa namanya itu gue lupa, dia umpan lagi ke Fratesi, dan Fratesi sebenarnya nggak bebas pergerakannya tuh, dikawal sama 2 pemain, ditutup ruang geraknya sama 2 pemain Barcelona, tapi sayang banget 2 pemain ini nggak bisa nutup ruang tembak dari Fratesi, yang ujung-ujungnya Fratesi dengan sedikit tipuan tipis-tipis dia bisa bikin gol placing cantik ke sisi gawang kanan dari Szczesny yang udah nggak bisa berkutik ya kan. Kalau kita lihat tadi, Szczesny di gol ketiga mau gol keempat cuma bisa nonton doang, tuh ngeliatin doang ya kan. Sayang banget emang. Tim sekelas Barcelona yang lagi mantul-mantulnya musim ini, lagi menurut keadaan banget lah Barcelona kan, tampil sangat tajam, main dengan false nine justru tampil oke. Terbukti kan Barcelona dengan main false nine ini bisa bikin 6 gol loh, 6 gol ke gawang Inter Milan. Tapi
dengan masuknya striker Mourinho, Lewandowski, justru Barcelona nggak bisa bikin gol alias tampil tumpul. Lah ini entah apa yang terjadi ya kan. Inilah indahnya, uniknya sepak bola. Sementara Inter Milan main dengan ngandelin counter attack, dengan defense counter, dengan collective defense. Justru Inter Milan bisa bikin gol lebih banyak dari Barcelona. Dan pemain yang bikin gol di Inter Milan, satu striker, tiga gol lainnya ini di luar striker. Ini artinya apa? Mesin gol Inter Milan ini rata banget di tiap lini ya. Main bertahan bisa bikin gol, tengah bisa bikin gol, striker jangan ditanya juga bisa bikin gol. Nah menarik nih, kita nantikan nih kiprah Inter Milan di babak final nanti. Apakah Inter Milan bisa jadi juara UCL musim ini, atau Inter Milan kembali cuma bisa jadi runner up nih kayak musim 2022-2023. Ketika itu kalah sama Manchester City kalau nggak salah ya. Ya kita nantikan nih, menarik kita nantikan nih. Thank you banget yang udah nonton konten gue, Pundit Abangan, di channel YouTube gue Irwancan 6160. Thank you banget yang udah support, dukung channel YouTube gue dengan cara nontonin, like, subscribe, comment, share. Thank you banget. Jangan bosan-bosan ya untuk terus dukung perkembangan channel YouTube gue, biar channel YouTube gue makin berkembang ke depannya. Saatnya gue pamit, ketemu lagi bersama gue Irwancan di konten-konten Pundit Abangan berikutnya. Salam bola bola.